Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita kembali membaca kitab Al-Mughni fi Ta'limin Nahwi yang ditulis oleh Syekh Husain ibn Ahmad ibn Abdullah Al-Aliyin hafizahullahu taala. Pada pembacaan yang sebelumnya, kita telah membaca tentang macam-macam i'rab yang terbagi tiga. Ada yang al-i'rabu adz-dzahir, i'rab yang tampak tanda-tandanya. Ya, bisa dengan harokat seperti dhammah, fathah, kasrah, atau dengan huruf alif, wawu, atau ya. Kemudian i'rab yang takdiri atau muqaddar, yang diperkirakan ada. Dan dia tidak tampak tandanya, cuma diperkirakan ada. Yang ketiga adalah i'rab mahalli. Baik. Insyaallah kita sekarang akan membaca tentang tempat-tempat i'rab yang takdiri yang akan dijelaskan di bagan di bawah ini. Baik, bismillah. Qala musannif hafizahullahu taala jadwalun yuwaddihu aqsamal i'rabi. Jadwal yang menjelaskan tentang macam-macam i'rab wa mawadhi'ahu dan tempat-tempatnya, wa alamatihi dan tanda-tandanya, wa asbaba man'i zuhuril alamati dan sebab-sebab tercegahnya tampaknya tanda-tanda tersebut. Nah, ini adalah jadwal nanti akan menjelaskan tentang macam-macam i'rab, tempat-tempatnya, tanda-tandanya dan sebab kenapa dia tidak tampak tanda tersebut sehingga ditakdirkan atau diperkirakan. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama, aqsamul i'rab adalah al-i'rabu at-taqdiriyu fil asma'i. I'rab yang muqaddar pada isim-isim. Apa saja itu? Nah, mawadi'uhu tempat-tempatnya. Yang pertama adalah al-ismul maksuru, isim maksur. Kita lihat footnote. Awalan al-ismul maksuru huwa al-ismul mu'rabu. Isim maksur adalah isim yang mu'rab alladzi akhiruhu alifun lazimatun. Yang akhirnya adalah alif lazimah. Alif lazimah yang bukan tambahan. Beda dengan pada musanna. Kitabani, alifnya tambahan. Maftuhun yang di fathah, ma qablaha, harokat sebelumnya. Ya, jadi isim mu'rab yang diakhiri dengan huruf alif yang harokat sebelumnya di fathah. Nahwu contoh al-fata al-aso. Nah, ini contoh isim maksur. Diakhiri alif dan sebelumnya berharokat fathah. Kita lanjutkan al-amsilatu wasyarhu, contoh-contoh dan penjelasannya. Misalkan isim maksur contohnya adalah al-fata. Al-fata qawiyun. Pemuda itu kuat. Akhadtu al-aso. Saya mengambil aso, tongkat itu. Nah, contoh lagi yang ketiga, zahabtu ilal mustashfa. Nah, ini juga maksur. Diakhiri alif sebelumnya fathah. Maka jami'u alamatihi, semua tanda-tandanya pada kata al-fata, al-asa dan al-mustashfa itu muqaddaratun, ditakdirkan, diperkirakan, fir raf'i ketika rafa, wan nasbi dan nasab, wal jarri dan jer. Ya. Semua tandanya ketika rafa, nasab dan jer semuanya adalah apa? Muqaddar. Tidak kelihatan. Nah, sekarang kenapa tidak kelihatan di sini? Asbabu man'i zuhuril alamati, sebab terhalangnya tampaknya tanda-tanda tersebut. Apa? At-ta'adzuru, ta'adzur.
Kenapa? Karena ta'adzur. Apa itu ta'adzur? Ay la yumkinu an tathhara al-alamatu alal alifi. Ya, tidak mungkin an tathhara tampak siapa al-alamatu, tanda alal alifi, di atas huruf alif. Kenapa? Karena alif itu tidak bisa menerima harokat. Contoh al-fata, di sini dia harusnya dengan dhammah ya, karena dia mufrad dan dia sebagai mubtada. Ya, karena alif tidak bisa menerima dhammah, maka i'rabnya dengan apa? Dhammah muqaddar. Misalkan al-fata mubtadaun marfu'un bid-dhammatil muqaddarati li'annahu ismun maksurun. Wa mana'a min dhuhuriha at-ta'adzur. Ay la yumkinu an tatharul alamatu alal alif. Karena tidak mungkin menampakkan tanda di atas alif. Misalkan contoh akhadtu al-'asa. Al-'asa sama. Di sini dia sebagai maf'ul bih dan tandanya dengan fathah muqaddar. Al-'asa maf'ulun bih mansubun bil fathatil muqaddarati li'annahu ismun maksurun. Ya, karena alif ini enggak bisa nerima harokat. Contoh dhahabtu ilal mustashfa. Al-mustashfa ismun majrurun bil kasratil muqaddarati li'annahu ismun maksurun. Nah, ini tanda yang pertama yang dia takdiri, yakni isim maksur di semua keadaannya, baik ketika rafa, nasab atau majrur. Baik, kita lanjut yang kedua, i'rab takdiri pada isim adalah al-ismul mankusu, isim mankus. Apa itu isim mankus? Sanian al-ismul mankusu huwa al-ismul mu'rabu. Dia adalah isim yang mu'rab, ya, bukan mabni. Alladhi yang akhiruhu, huruf akhirnya adalah yaun. Huruf ya lazimatun, ya, yang asli, bukan tambahan. Ya, maksurun yang dikasroh, ma qablaha yang sebelumnya. Ya, jadi yang dia tidak diakhiri huruf ya yang harokat sebelumnya dikasroh. Contoh al-qadhi. Nah, ini al-qadhi adalah isim maksur. Kenapa? Diakhiri ya harokat sebelumnya kasroh. Seorang hakim. Ar-ra'i, seorang pemimpin atau pengembala. Ini adalah contoh isim mankus. Bisa dilihat di kitab Mukhtarat. Taib. Contoh dan penjelasan, misalkan al-wadi kabirun, lembah itu besar. Nah, al-wadi di sini adalah isim mankus. Kenapa? Karena diakhiri oleh ya dan sebelumnya kasrah. Ra'aitu al-qadiyah. Nah, saya melihat seorang hakim itu. Ini juga isim mankus. Dahabtu ila qadil madinati. Aku pergi ke hakimnya kota tersebut. Taib. Jadi wadi, qadi sama al-qadi di sini adalah isim mankus. Alamatuhu, tanda-tandanya adalah muqaddaratun. Ditakdirkan. Fi halatayir raf'i wal jarri. Di dua keadaan ketika rafa dan jar. Kalau isim maksur semua tandanya adalah muqaddar ketika rafa, nasab dan jar. Tapi kalau isim mankus dua yang ditakdirkan. Jadi ketika rafa dan jar. Amma adapun fi halatin nasbi, ketika dia nasab, fahiyya maka dia dhahiratun, tandanya adalah dhahir, kelihatan. Ya, contoh ketika marfu mana ini? Al-wadi kabirun. Nah, al-wadi di sini marfu dia. Kenapa? Karena sebagai mubtada. Al-wadi mubtadaun marfuun. Karena dia marfu maka tandanya dengan muqaddar. Bidhammatil muqaddarati
li'annahu ismun mankusun. Taib. Adapun nasab maka dia dengan dohiro, dengan fathah dohir kelihatan. Seperti ini. Ra'aitu al-qadhiya, saya melihat qadhi itu. Al-qadhiya maf'ulun bih, mansubun bil fathati, li'annahu ismun mankusun atau li'annahu ismun mufradun. Contoh di sini, kalau jer sama dengan muqaddarah. Dhahabtu ila qadhil madinati. Qadhi ismun majrurun bil kasratil muqaddarati, li'annahu ismun mankus. Kita lanjutkan. Jadi dua keadaannya dia muqaddar ketika rafa dan jer. Adapun ketika nasab dia dengan fathah dhahirah. Wa tukhdafu, dan dibuang siapa? Ya'ul mankusi. Ya mankusnya itu, huruf terakhirnya itu. Fi halatil atiyati, pada keadaan-keadaan di bawah ini. Ya, isim mankus nanti ya-nya bisa dibuang. Awalan idza lam yuhalla al ismul mankusu bi'al. Apabila isim mankus itu tidak dihiasi atau diawali dengan al. Ya, maka boleh dibuang ya-nya. Sanian yang kedua, idza lam yakun mansuban, apabila dia tidak mansub. Ya, kenapa? Karena kalau mansub tadi dengan fathah dhahirah dan ya-nya harus ditulis. Yang ketiga, salisan idza lam yakun mudhafan, kalau dia bukan mudhaf. Tapi kalau dia sebagai mudhaf, ada mudhaf ilaihnya, maka ya-nya tidak boleh dibuang. Nah, ini tiga keadaan ya yang ya-nya itu bisa dibuang. Yang pertama, kalau dia tidak ada alnya, maka ya boleh dibuang. Atau yang kedua, kalau dia bukan mansub, ketika rafa atau jer, maka ya-nya boleh dibuang. Yang ketiga, apabila dia bukan mudhaf, ya, maka ya-nya boleh dibuang. Nahwu contoh, hadza wadin. Nah, ini adalah sebuah lembah. Nah, wadin di sini isim mangkus dia, ada ya-nya tetapi dibuang. Kenapa? Karena tidak ada alnya dan dia bukan mansub i'rabnya, tapi marfu di sini sebagai khobar dan dia bukan mudhaf. Ya, tidak ada mudhaf ilaihnya. Wadin i'rabnya khobarun marfu'un bi dhammatin muqaddaratin li'annahu ismun mankusun. Nah, wahina idin, maka ketika itu takunul alamatu muqaddaratan, ya, maka alamatnya, tandanya itu adalah muqaddarah alal ya'il makhdufati, di atas ya yang makhdufah, dibuang. Ya, kalau lengkapnya hada wadin, hada ismu isyaratin mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtadaun. Wadin khabarun marfu'un bidhammatil muqaddarati alal ya'il makhdufah li'annahu ismun mankusun. Baik. Nah, ini contoh ketika ya-nya dibuang, ya. Al-qadhi bisa jadi qaldin. Nah, ya-nya dibuang. Nah, sekarang kita sebab terhalangnya, tampaknya, tandanya. Kenapa isim mankus itu dengan muqaddar? Sebabnya adalah as-siqalu, siqal, berat. Apa itu siqal? Ai annal alamata, bahwasanya tandanya itu yumkinu, mungkin, antat haro, tampak, alal ya'i, di atas huruf ya. Ya, karena ya itu bukan seperti alif. Kalau alif tidak bisa menerima harokat, sedangkan ya bisa menerima harokat. Ya. Walakinnaha, akan tetapi, ya, dia itu sakilatun, berat, finnutki, di dalam pengucapan. Nah, jadi tandanya tersebut berat ketika diucapkan oleh orang Arab. Ya. Seperti al-wadiyu, nah, itu berat. Makanya ditakdirkan al-wadi. Nah, itu lebih ringan. Jadi sebab kenapa isim mankus itu tak muqaddar? Karena as-siqal. Ai annal alamata,
tandanya itu yumkinu mungkin antat haro alal ya'i, tampak di atas huruf ya. Walakinna, tetapi dia itu tanda tersebut sakilatun findotki, berat di dalam pengucapan. Makanya ditakdirkan. Taib. Al-alamata ismu anna mansubun bil fathati li'annahu ismun mufradun. Yumkinu fi'lun mudhari'un. Marfu'un bidhammah. Li'annahu lam yattasil bihi syai'. Antat hara masdarun muawwalun fi mahali raf'in fa'ilun min fi'li yumkinu. Baik. Kita lanjutkan ini yang kedua. Sekarang tempat takdiri pada isim yang ketiga adalah salisan al-mudhafu ila ya'il mutakallimi. Ya. Mudhaf kepada ya mutakallim. Contoh kitabi jadidun. Ra'aitu jaddi. Kitabku baru. Saya melihat kakekku. Salamtu ala zamili. Saya mengucapkan salam kepada teman-temanku. Jami'u alamatihi, seluruh tanda-tandanya pada kata kitabi sama jaddi dan jamili itu muqaddaratun, diperkirakan fir raf'i, ya, di dalam rafa, wan nasbi ketika nasab dan jer. Ini sama dengan isim maksur. Semua keadaannya baik rafa, nasab dan jer adalah apa? Dengan muqaddar. Contoh kitabi i'rabnya mubtadaun marfu'un bidhammatil muqaddarati li'annahu mudhafun ila ya'il mutakallim, karena dia bersama dengan mutakallim, ya. Karena syarat bersama dengan ya mutakallim maka harokat sebelumnya harus kasroh, walaupun di sini marfu' deh. Makanya dengan dhammah muqaddar. Ro'a itu jaddi, sama jaddi maf'ulun bih mansubun bil fathatil muqaddarati ala ma qabla al ya'i li'annahu mudhafun ila ya'il mutakallim. Salamtu ala zamili, sama zamili ismun majrurun bil kasratil muqaddarati li'annahu mudhafun ila ya'il mutakallimi. Wa dhamiru ya mudhafun ilaihi, ya, mabni ala sukun fi mahali nasbin, fi mahali jarin, ahwan. Jadi dhamir ya mudhafun ilaihi mabniun ala sukun fi mahali jarin. Taib. Nah, sekarang sebab tercegahnya tampaknya tanda adalah al-istighol, ya, al-istigholul mahalli lil munasabati, sibuknya tempat karena untuk menyesuaikan. Ai anna akhirul kalimati, bahwasanya akhir kata tersebut masghulun itu disibukkan bil kasrati dengan kasroh, allati yang tunasibu, kasroh tersebut mencocoki ya al mutakallimi, ya mutakallim, ya, karena setiap kata atau yang bersambung dengan apa? Ya mutakallim, isim yang bersambung dengan ya mutakallim, maka harokat sebelumnya harus kasroh. Ini yang menyebabkan dia muqaddar. Ya, tidak ditulis doma, tetapi apa, harus kasroh. Nah, maka tandanya dengan muqaddar. Nah, mudhaf ila ya mutakallim ini adalah sama dengan isim maksur. Semua tandanya adalah dengan muqaddar, baik ketika rafa, baik ketika apa, nasab, dan ketika jer. Kita lanjutkan yang keempat, ya, tempat di mana i'rabnya adalah muqaddar atau takdiri adalah rabi'an
al ismul majruru biharfi jarrin zaidin. Isim majrur dengan huruf jar tambahan. Kita lihat nomor 3. Salisan faidatu harfil jarri zaidi. Faidah dari huruf jar zaid adalah ta'kidun wa taqwiyatul ma'nal 'ami fil jumlati. Dia adalah sebagai penguat dan penegas ya makna umum di dalam kalimat. Ya, sebagai pentaukid, ya, pengokoh atau penguat, ya. Wala yuta'atsaru al-ma'nal asliyu bihadfihi, dan makna asli itu tidak terpengaruh bihadfihi dengan dibuangnya. Ya, jadi maknanya tidak terpengaruh seandainya huruf tersebut dibuang. Ya. Nahwu contoh, wa kafa billahi syahidan. Nah, wa kafa billahi syahidan, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Bimakna yakfillahu syahidan, ini maknanya. Walaupun baknya dibuang, maknanya tetap cukuplah Allah sebagai saksi. Faja'atil ba'u, maka ba' di sini datang litufida, memberikan faedah apa? Taqwiyatal makna. Al-mujaba, menguatkan makna yang mujab, wa ta'kidahu, dan menguatkannya, mengokohkannya. Ya, sungguh cukuplah Allah sebagai saksi. Nah, faka'annama, maka seolah-olah takarratil jumlatu kulluha. Ya, jumlah ini semuanya terulang. Litaukidi isbatil makna, untuk menguatkan penetapan makna. Seperti yakfillahu syahidan, yakfillahu syahidan. Nah, seperti itu, pengulangan makna. Ini untuk apa? Taukid. Taukid. Nah, jadi ini makna apa? Ba huruf jar zaid. Ya, tapi kalau di Al-Qur'an ya asalnya bukan harfu jar zaid tapi harfu jar taukid. Ya, karena di Al-Qur'an tidak ada yang zaidah tambahan. Nah, amsilatu wal syarh, ini contoh dan syarah. Misalkan hal min su'alin wa kafa billahi syahidan. Nah, huna di sini kata su'alun. Su'alu adalah mubtadaun. Sini mubtadaun. Wa lafdul jalalati Allah fa'il. Sini fa'il. Wa kilahuma, dan keduanya alamatuhu muqaddaratun. Tandanya adalah ditakdirkan. Soal mubtadaun marfu'un bidhammatil muqaddarati bi harfi jaril zaidi. Atau waqafa billahi syahidan, lafdul jalal Allah fa'ilun marfu'un bidhammatil muqaddarati bi harfi jaril zaid, atau biharfi jaril taukidi. Atau contoh lain misalkan Allah berfirman ta'ala mataskutu min warokotin. Nah, sama. Warokotin di situ adalah sama. Fa'ilun mataskutu warokotun asalnya. Fa'ilun marfu bidhammatil muqaddarah. Ya, atau ketika mansub Allah berfirman ta'ala yakfir lakum min dzunubikum. Asalnya yakfir lakum dzunubakum. Dzunubikum sama. Ya. Maf'ulun bi mansubun bil fathatil muqaddarah. Taib. Nah, sebab yang mencegah tampaknya harokat adalah al-istighalul mahali bi harokati harfil jarri zaid. Yang menyebabkan dia itu tercegahnya harokat adalah karena adanya harokat huruf jar tambahan, ya. Sebab tercegahnya tampaknya harokat adalah karena ada harokat pada huruf jar zaid yang mengharuskan dia kasroh karena ada huruf jar. Atau yang lebih mudah, wa kafa billahi syahidan, lafdul jalal Allah itu i'rabnya majrurun lafdon marfu'un mahallan. Hal min su'alin sama. Su'alin majrurun lafdon
marfu'un mahallan. Khobarnya dibuang, ini indaka. Hal min su'alin indaka. Kalau tadi yakfir lakum min dzunubikum majrurun lafdon mansubun mahalan. Jadi demikian insyaallah yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.